warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Bilqis, saya dari kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk penelitian sejarah. Bentuk penelitian sejarah berakar pada kebutuhan untuk merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, kritis, dan objektif. Dalam penelitian sejarah berbentuk pernyataan deskriptif, kausalitas, atau analitis yang berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu. Bentuk penelitian sejarah atau historiografi adalah merekonstruksi peristiwa masa lalu secara sistematis, kritis, dan objektif berdasarkan bukti otentik. Bentuk penelitian sejarah mencakup metode heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, dan jenis berdasarkan fokus atau tujuan, seperti penelitian lapangan, mencari data langsung di situs atau lokasi, dan penelitian kepustakaan, studi dokumen atau arsip, serta komparatif, membandingkan, dan yuridis atau legal, melengkapi hukum masa lalu. Secara umum, penelitian sejarah bertujuan merekonstruksi masa lalu secara sistematis dengan tahapan inti, mengumpulkan sumber, mengujinya, menafsirkannya, dan menuliskannya atau historiografi. Di sini saya akan menjelaskan bentuk penelitian sejarah berdasarkan metode atau tahapan inti. Yang pertama ada heuristik atau pengumpulan sumber. Heuristik ini mencari dan mengumpulkan sumber sejarah primer atau sekunder, bisa melalui lapangan atau artefak atau kepustakaan dokumen. Yang kedua, verifikasi atau kritik sejarah. Verifikasi menguji keaslian dan kebenaran sumber atau kritik eksternal dan internal. Yang ketiga, ada interpretasi atau penafsiran. Interpretasi menafsirkan makna dari sumber yang telah diuji, bisa secara analisis atau mengurai atau sintetis menyatukan. Dan yang terakhir, historiografi atau penulisan sejarah. Historiografi ini menyusun hasil rekonstruksi menjadi narasi sejarah yang sistematis dan logis. Yang kedua, ada bentuk penelitian berdasarkan lokasi atau pendekatan. Nah, penelitian ini memiliki dua macam, yaitu pertama, penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lokasi kejadian atau situs penemuan peninggalan, misal situs candi, untuk mencari data. Dan yang kedua, penelitian kepustakaan atau dokumenter. Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber tertulis seperti arsip, kronik, atau buku. Yang ketiga, bentuk penelitian berdasarkan tujuan atau fokus. Bentuk penelitian berdasarkan tujuan atau fokus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada penelitian komparatif. Penelitian ini membandingkan fenomena atau gejala sejarah di waktu atau tempat berbeda. Contohnya, perbandingan agama Buddha di Sriwijaya dan Tiongkok. Yang kedua, penelitian yuridis atau legal. Penelitian ini mengkaji perkembangan hukum atau peradilan di masa lalu. Contohnya, perkembangan peradilan masa Hindu-Buddha. Karakteristik utama penelitian sejarah. Yang pertama, berorientasi masa lalu. Fokus utamanya adalah peristiwa yang sudah terjadi untuk memahami masa kini dan masa depan. Yang kedua, sistematis dan objektif, menggunakan metode ilmiah yang terstruktur untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menafsirkan data secara tidak biasa. Yang ketiga yaitu faktual, berdasarkan fakta nyata dari peristiwa yang terjadi, bukan rekaan atau mitos semata, dibuktikan dengan sumber-sumber sejarah. Yang keempat, ada diakronis, mempelajari peristiwa secara kronologis, melihat perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kelima, ada ideografis, menggambarkan peristiwa yang unik dan spesifik, tidak bisa diulang seperti eksperimen. Yang keenam, ada empiris, berdasarkan data atau bukti nyata yang bisa diamati dan dianalisis, meskipun tidak bisa diamati langsung.
Yang ketujuh, ada integratif, menghubungkan unsur manusia, peristiwa, ruang, dan waktu secara komprehensif. Dan yang terakhir, ada interaktif, melibatkan interaksi peneliti dengan sumber dan konteks masa lalu. Jadi, kesimpulannya adalah penelitian sejarah adalah proses sistematis merekonstruksi masa lalu secara objektif melalui heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Tujuannya adalah memahami makna sebab akibat dan memberikan pelajaran dari peristiwa lampau. Bentuknya meliputi studi kepustakaan atau literatur dan lapangan atau sumber primer atau benda. Di sini saya akan menyebutkan beberapa contoh tentang materi yang sudah saya sampaikan di awal video tadi. Contoh dari heuristik adalah penelitian mencari naskah proklamasi asli di Arsip Nasional, mencari foto-foto suasana di Jalan Pegangsaan Timur 56, serta melakukan wawancara dengan pelaku sejarah yang masih hidup atau saksi mata. Yang kedua, ada verifikasi. Contoh eksternalnya yaitu memeriksa apakah naskah proklamasi tersebut benar menggunakan mesin TIK yang digunakan Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Dan contoh internalnya yaitu membandingkan naskah proklamasi dengan buku harian Muhammad Hatta untuk memastikan isi naskah sesuai dengan fakta atau kredibilitas. Yang ketiga, ada contoh interpretasi. Contohnya yaitu menafsirkan mengapa proklamasi dilakukan secara sederhana di rumah Soekarno, bukan di lapangan terbuka, dengan mengaitkannya pada situasi keamanan yang mendesak dan tekanan tentara Jepang yang masih ada. Contoh yang terakhir yaitu contoh historiografi, yaitu menulis laporan penelitian bertema detik-detik proklamasi, analisis konflik golongan muda dan tua, yang disusun secara kronologis dari peristiwa Rengas Dengklok hingga pembacaan teks proklamasi. Contoh dari karakter utama penelitian sejarah. Yang pertama, contoh berorientasi masa lalu. Contohnya ada sejarah peninggalan Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Dibangun pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra pada tahun 824. Candi Borobudur dibangun 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral agung di Eropa. Kedua, ada contoh sistematis dan objektif, yaitu peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, berbasis bukti, menggunakan hasil visum dokter, dokumen rapat, dan kesaksian yang terverifikasi, bukan desas-desus. Yang kedua, analisis kronologis, menyusun urutan kejadian secara sistematis dari penculikan, penguasaan media, hingga penumpasan, tanpa memihak narasi atau golongan saja. Yang ketiga, ada faktual. Berikut adalah beberapa contoh faktual sejarah yang terverifikasi. Yang pertama ada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Soekarno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 di Jakarta yang menandai berdirinya negara Indonesia. Lalu ada contoh diakronik. Yang pertama, kronologi perubahan pemerintahan Indonesia 1945 sampai 2024. Selanjutnya ada contoh ideografis dalam sejarah. Yang pertama, peristiwa Bandung Lautan Api 1946. Narasi mendetail tentang alasan penduduk membakar kota, tokoh yang terlibat, dan kronologi kejadian yang tidak terulang sama persis di tempat lain. Selanjutnya, contoh sejarah empiris adalah fosil dan artefak. Penemuan fosil manusia purba seperti Pithecanthropus erectus di Sangiran yang membuktikan keberadaan manusia awal. Selanjutnya, ada contoh-contoh integratif dalam sejarah. Yang pertama, integrasi mata pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia. Siswa meneliti tokoh pahlawan nasional, lalu membuat karya tulis ilmiah sejarah yang dipresentasikan dalam bentuk pidato atau esai yang baik bahasa Indonesia. Selanjutnya, ada contoh interaktif sejarah. Yang pertama, teknologi AR. Menggunakan kartu AR seperti Zanara berbasis Assembler Edu untuk menghadirkan tokoh atau objek sejarah 3 dimensi.
Sekian tugas video sejarah dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih telah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.